Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Afrilan Putri, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya social distancing di masa pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Selain itu, saya juga akan membahas mengenai apa itu COVID-19, apa saja gejalanya, dan bagaimana cara kita agar tidak tertular dari COVID-19 ini. Penasaran kan? Yuk, kita simak videonya sampai akhir. Selamat menyaksikan. Kita semua tentu sudah tahu mengenai penyakit yang sedang mewabah saat ini. Tidak hanya di Indonesia, penyakit ini juga mewabah di seluruh dunia. Sampai-sampai seluruh dunia sedang booming membicarakan mengenai penyakit ini. Apa sih penyakitnya? Ya, tepat sekali, COVID-19. COVID-19 atau virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tahun 2019. Di Indonesia, virus ini pertama kali muncul pada tanggal 1 Maret 2020. Adapun beberapa gejala dari virus corona ini diantaranya demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan juga sesak napas. Apabila kita telah merasakan beberapa gejala dari virus corona ini, maka segeralah untuk memeriksa kondisi kesehatan tubuh kita kepada pihak medis agar lebih cepat untuk ditangani. Sampai saat ini, virus corona masih terus berkembang dari hari ke hari dan memakan banyak korban jiwa. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pasien yang positif terinfeksi virus corona ini tidak dapat sembuh. Pada 28 April 2020, tercatat jumlah pasien Indonesia yang positif terinfeksi virus corona ada sekitar 9.511 orang. Dan untuk yang sembuh ada 1.254 orang dan 773 orang meninggal dunia akibat virus corona. Virus corona ini dapat menular dari satu individu kepada individu lainnya melalui medium perantara udara yang akan kita hirup ketika bernafas. Selain itu, virus corona juga akan menular melalui sentuhan pada suatu permukaan yang terkontaminasi, kemudian kita menyentuh wajah seseorang atau wajah diri kita sendiri. Dalam waktu 2-14 hari, virus ini akan tertular kepada tubuh seseorang. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh kita agar terhindar dari segala macam virus. Dengan kondisi yang semakin memburuk ini, membuat masyarakat menjadi resah dalam menghadapi kehidupan saat ini. Tidak hanya masyarakat, namun seluruh kalangan di dunia merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, banyak kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencegah penularan dan perkembangan virus corona di kalangan masyarakat. Kebijakan tersebut diantaranya, masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah dan melakukan segala macam kegiatannya dari dalam rumah saja, baik itu pekerjaan ataupun kegiatan belajar dari sekolah. Kita juga diminta untuk rutin mencuci kedua tangan kita menggunakan air yang mengalir. Selain itu, kita juga harus menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit dan juga dengan hewan yang berpotensi untuk menularkan virus corona ini. Adapun hal lainnya, kita harus menggunakan masker apabila dalam keadaan mendesak untuk pergi keluar rumah. Dan untuk hal yang paling terpenting sesuai dengan topik pembicaraan kita kali ini, kita diminta untuk menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan interaksi minimal berjarak 1 meter. Hal inilah yang disebut sebagai social distancing. Adapun 4 langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan social distancing. Yang pertama, menutup sekolah, kemudian menutup tempat kerja, mengurangi kontak langsung dengan berbagai komunitas, dan juga mengisolasi kasus. Pasti kita semua mempertanyakan, kenapa sih kita harus stay at home?
Kenapa kita harus social distancing? Sedangkan kita semua tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Jawabannya ada di grafik berikut. Coba kita perhatikan grafik berikut ini. Sumbu X pada grafik di samping ini menunjukkan durasi dari wabah yang sedang berlangsung, sedangkan sumbu Y ini menunjukkan banyaknya kasus yang sedang berlangsung. Terdapat dua kurva pada grafik di samping. Dari masing-masing kurva ini, perlu kita ketahui bahwa jumlah kasus yang berlangsung ini sama. Namun mengapa terlihat berbeda? Karena kurva yang pertama ini menunjukkan jumlah kasus coronavirus saat kita tidak melakukan stay at home dan social distancing. Sedangkan kurva yang kedua ini menunjukkan kasus corona ketika kita menerapkan social distancing dan juga stay at home selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung. Kurva yang pertama ini menunjukkan penyebaran kasus dalam waktu yang cepat, sehingga menyebabkan banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat. Sedangkan kurva yang kedua ini menggambarkan persebaran kasus dalam waktu yang lambat, sehingga menyebabkan banyak orang yang sakit dalam waktu penyebaran yang lama. Ayo kita perhatikan kembali grafik di samping. Pada grafik ini terdapat garis tengah yang menunjukkan batas maksimum dari fasilitas medis yang kita miliki, baik itu rumah sakit, dokter, perawat, alat medis, dan hal lainnya yang menunjang penanganan dari pasien positif COVID-19 ini. Pada kurva kedua ini masih terdapat bagian kurva yang terletak di bagian atas dari batas maksimum fasilitas medis. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pasien yang tidak dapat ditangani oleh tenaga medis dan fasilitas medis dengan maksimum. Hal tersebut juga mengakibatkan para dokter dan perawat mengalami kewalahan. Selain itu, hal tersebut juga akan memperbesar peluang meninggal dunia para pasien positif corona. Sedangkan untuk kurva kedua ini, semua berada di bagian bawah batas maksimum fasilitas medis. Dengan demikian, hal tersebut menggambarkan bahwa semua pasien positif corona dapat ditangani oleh tenaga medis dengan maksimum. Hal tersebut akan menyebabkan peluang sembuh para pasien positif corona ini lebih besar dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan social distancing. Nah teman-teman, jadi begitulah mengapa penting sekali bagi kita semua untuk melakukan stay at home dan juga social distancing pada masa pandemi corona ini. Perlu ditegaskan juga bahwa virus ini menyerang semua kalangan dari balita sampai dengan lansia. Dan para orang tua yang sudah lansia ini mempunyai peluang yang lebih besar untuk terinfeksi virus corona. Mengapa demikian? Karena mereka memiliki daya tahan tubuh yang sudah melemah. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita agar terhindar dari penularan virus corona. Nah, selanjutnya saya akan membahas beberapa grafik lagi yang sudah saya baca dari artikel mengenai pentingnya social distancing pada masa pandemi corona saat ini. Yuk kita simak penjelasannya. Berikut ini adalah grafik pertama dari artikel yang sudah saya baca. Pada grafik ini dapat disimpulkan bahwa grafik ini mengilustrasikan pertumbuhan dalam kasus-kasus sebelum aktivasi intervasi dan bagaimana aktivitas strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dapat dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian lainnya. Selanjutnya ada grafik 2 dan 3. Kedua grafik ini menggambarkan bahwa 70% pengurangan kontak di seluruh komunitas adalah tindakan intervensi tunggal yang paling efektif dalam masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, untuk kurva keempat ini menggambarkan pengurangan kontak komunitas dan peningkatan isolasi kasus juga terlihat efektif dalam mengurangi puncak kasus dan juga memperpanjang kurva epidemi. Selain itu, kurva ini juga menggambarkan bagaimana jarak sosial yang kuat untuk mengurangi infeksi pada orang tua menjadi 0. Selanjutnya yaitu kurva kelima. Kurva kelima ini menggambarkan skenario yang lebih kuat dengan melakukan pengurangan jarak komunitas hingga mencapai 70% dan penutupan tempat kerja yang menghasilkan tingkat non-kehadiran 90%. Nah teman-teman, gimana pembahasannya? Menarik bukan?
Tidak terasa nih, sudah sampai di akhir video. Cukup sekian ya video kali ini. Semoga apa yang kita bahas bersama tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai pencegahan terjadinya penyebaran virus corona dan pentingnya pelaksanaan stay at home serta social distancing selama masa pandemi virus corona saat ini. Tidak lupa, semoga kita selalu diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala macam penyakit. Selamat menunaikan ibadah puasa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.